Di awal film, kita diperlihatkan Profesor Gao, dan anak buahnya Sashimi dan Launa, sedang mencari barang antik. Sashimi menemukan sesuatu dan masih banyak lagi di dalam gua. Mereka pun bertiga langsung ke sana. Sesampainya di sana mereka menemukan 3 peti, berisi vampir wanita dan anak kecil, dan vampir satunya lagi ditemukan Sashimi. Mereka bertiga membawa vampir itu ke laboratorium, untuk dijual. Calon pembeli ingin melihat contohnya dan pergilah mereka. Tidak kuat asap rokok, Sashimi membuka jendela dan angin pun masuk menerbangkan kertas mantra. Mereka tidak sadar vampir kecil sudah terbangun. Sashimi menyetel radio, vampir kecil menari-nari. Sashimi menuduh profesor mematikan hidupkan radio. Padahal itu kerjaan si vampir kecil. Sadar vampir kecil terbangun, mereka kabur. Demi uang mereka kembali lagi vampir pun sudah tiada. Di laboratorium, tinggal Launa sendiri memegang buku, yang sama tulisannya dengan kertas mantra dan dia cabut kertasnya. Setelah dia sadar ternyata kalau kertas mantra dicabut vampir akan terbangun. Vampir wanita tepat di belakang Launa hampir mencekik Launa. Melihat kertas vampir, Launa mencoba menempelkannya kembali tetapi gagal. Tak sengaja Launa menyalakan lampu, vampir pun takut, karena Launa terlalu maju-maju, lampu pun mati lagi. Sudah kepepet Launa mengambil kertas mantra vampir pria, untuk ditempelkan ke vampir wanita, masalah pun semakin besar. Vampir pria mencekik Launa, kertas mantra pun ditempel secara bergantian. Udah kewalahan Launa kena gigit vampir pria. Akhirnya ngumpat di dalam box, vampir mencium aura manusia, sambil merogoh-rogoh tangannya ke dalam box, lalu Launa memberikan bajunya. Akhirnya Launa berhasil kabur. Di depan sudah ada Profesor dan Sashimi. Sementara itu Launa tunggu di luar, Profesor dan Sashimi coba jinakan vampir tersebut. Vampir berhasil diikat, akan tetapi tetap berontak. Akhirnya ditempelkan kertas mantra bekas anak vampir yang di mobil sebelumnya. Anak ini bernama Cie minta tolong ambilkan kayu di gudang, tapi ayahnya sedang sibuk. Cie, ambil kayu sendiri di gudang, dan bertemu vampir kecil. Lalu ngadu ke ayahnya tapi dihiraukan. Akhirnya ngadu ke kakaknya dan kakaknya membawa teman-temannya. Setelah dicek vampirnya sudah tiada. Di malam harinya di meja makan, ayah setel televisi tentang imigran anak ilegal. Cie bertanya kepada ayah apa itu imigran. Ayah menjawab imigran anak yang sudah tidak punya tempat tinggal dan kelaparan. Cie pergi ke kulkas mengambil apel dan dikira vampir itu anak imigran. Di malam yang sama turun hujan, Cie merasa kasihan dan dibawalah vampir kecil itu ke kamarnya. Sesampainya di kamar, vampir kecil memainkan mainan dengan magiknya, mainan terlihat keren. Kakak Cie terkejut melihat vampir dan ketakutan. Cie meyakinkan bahwa dia anak baik dan tidak kasih tahu ayah. Besoknya Cie bawa temannya, buat nunjukin teman baru, karena vampir ini pendiam makan diberi nama Oki Boy. Setelah berkenalan mereka bermain bersama. Di tempat lain pengendali vampir dan calon menantunya Genko, minta izin buat nikah dengan Gigi tapi tak direstui. Tak lama kemudian, Launa datang berobat, dan berbohong atas penyakitnya. Lukanya pun dipencet gak berasa. Obatnya sudah datang dan ditempelkan ke lukanya, keluarlah asap dan Launa kesakitan. Takut ketahuan Launa langsung pergi, pengendali vampir langsung membuntutinya. Karena pengendali vampir tahu itu gigitan vampir. Setelah tahu persembunyiannya, Genko menyuruh Gigi jemput ayahnya. Sementara itu Genko membobol pintu laboratorium. Genko celingak-celinguk, dan menemukan obat penenang. Beberapa saat kemudian menemukan vampir yang sudah dibungkus rapi. Genko ingin berfoto dengan vampir tersebut, supaya terkenal, akan tetapi malah menjadi masalah. Genko asal lempar bahan kimia,
Asap memenuhi ruangan, dan gerakan mereka menjadi lambat. Jenko ngumpet di balik papan, istri vampir mengetahui, lalu Jenko dorong dan terpental. Pengendali vampir dan gigi sudah datang, menyelamatkan Jenko, membawa pedang dan Jenko membawa obeng dan palu. Vampir sangat kuat besi pun sampai penyok. Jenko nusuk dari belakang tapi malah patah. Jenko mengambil obat penenang dan langsung dimasukkan ke mulut vampir wanita dan pria. Polisi pun datang, langsung membawa vampir ke kantor polisi. Perdebatan pun terjadi antara vampir ditaruh museum apa di autopsi dulu. Polisi ambil jalan tengah dan disimpan di kamar mayat terlebih dahulu. Pengendali vampir dan Jenko masuk ke kamar mayat untuk bunuh si vampir. Akan tetapi keras membeku dan pedang pun patah. Ada orang lain masuk, mereka pura-pura mati. Yang datang melaikan Launa dan Sashimi. Sashimi sudah ambil suntikan tetapi gagal karena terlalu keras. Lalu vampir digotong ke mobil. Jenko dan pengendali vampir sudah berada di mobil terlebih dahulu memegang kendali. Ada razia, mereka berhenti, polisi curiga truk berguncang, ternyata di dalamnya ada vampir. Lalu pengendali vampir mengambil besi dan bocorkan tangki bensin, lalu ditembak. Vampir berhasil meloloskan diri lewat atap truk. Oke Boy nangis kangen orang tua. Ayah Cie-Cie kaget ada vampir kecil. Vampir kecil langsung dimasukkan ruangan kecil, dan ayah Cie-Cie menunggu polisi. Dikira polisi ternyata vampir, ayah pun kaget dan kabur. Cie-Cie nangis bakal berpisah dengan Oke Boy. Polisi datang dan langsung menyalakan lampu. Masuk ke dalam, pengendali vampir dan Jenko, vampir wanita lengah dan langsung ditusuk pengendali vampir. Vampir pria murka, dan Jenko memancing vampir ikuti dirinya. Lalu vampir terkena jebakan dan langsung ditembak. Dikira mati, vampir masih hidup dan ditembak kembali dengan peluru kalsium sulfur. Lalu vampir berhasil dikalahkan. Cie-Cie mohon agak Oke Boy jagan dibawa polisi. Lalu pengendali vampir membawa Oke Boy ke rumahnya. Film pun berakhir, terima kasih.